Yang pertama disidang oleh Allah Subhanahu wa taala di antara manusia adalah fid dima, masalah darah. Si fulan pernah membunuh si fulan, maka mereka lapor di hadapan Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, hadza qad qatalani." Ini fulan pernah bunuh saya tatkala di dunia. Dia lapor kepada Allah Subhanahu wa taala, disidang. Semua persengketaan akan disidang pada hari tersebut. Masalah darah, masalah harta disidang oleh Allah pada hari tersebut. Dan kalau Allah sudah menyidang, tidak ada yang bisa lolos pada hari tersebut. Tidak ada pengacara pada hari tersebut, tidak ada. Allah yang sidang dan dia adalah seadil-adilnya hakim pada hari tersebut. Oleh karenanya ikhwan, hati-hati, ente jangan sampai meninggal dunia dalam kondisi mendolimi orang. Kalau ente bisa meninggal dunia dalam kondisi tidak mendolimi orang, kata para ulama, khafifadz dhahar, khamisal batan, dalam kondisi ringan tanggungan, tidak ada beban yang hak orang lain yang ente pikul, khamisal batan, dalam kondisi perut kosong, tidak ada makanan haram yang kau makan, maka lakukanlah. Yang paling penting jangan sampai mendolimi orang lain. Kata Sufyan Ats-Tsauri, engkau bertemu dengan Allah dengan bawa 70 dosa. Antara engkau dengan Allah lebih ringan daripada kau bertemu dengan Allah dengan bawa 1 dosa, kau dolimi orang lain. Hati-hati. Kata Imam Syafi'i, seburuk-buruk bekal menuju akhirat adalah berbuat zalim kepada orang lain. Mengerikan. Ada kawan saya yang kemarin baru cerita, kakeknya meninggal dunia, meninggalkan harta warisan, dibagi-bagi. Di antaranya buat bapaknya. Kemudian di antaranya buat kakak-kakak saudara-saudara yang lain. Setelah dibagi, mereka hidup lama di situ, tiba-tiba di suatu hari orang kafir datang kemudian merebut tanah tersebut. Ternyata sertifikatnya digadaikan oleh saudara-saudara 8 orang. Menggadaikan sertifikat tersebut kepada orang kafir dan akhirnya dijual kepada orang kafir. Mungkin belum balik nama. Intinya ada masalah, akhirnya tanahnya mau diambil. Maka bapaknya berkata kepada saudara-saudara 8 orang, "Kalian tahu ini kan tanah hak saya. Kalian tahu." Kemudian kata dia, "Kalian boleh ambil, tapi kalian tahu ini kezaliman, ini zalim. Kalian berani ngambil ini? Tidak takut sama Allah?" Kata saudara-saudaranya, "Enggak apa-apa, kita mau ambil." Akhirnya kata bapaknya, "Silakan ambil." Subhanallah, kata teman saya ini, setelah itu 8 orang ini semuanya meninggal dalam kondisi buruk semuanya. Tidak langsung tapi bertahap, tidak terasa. Hati-hati ikhwan. Ente jangan sampai makan harta orang lain dengan kezaliman. Ente jangan sampai menuduh orang lain yang tidak. Ente jangan sampai menjatuhkan harga diri orang lain tanpa hak. Jangan ambil sepeser pun harta orang lain, mengerikan. Apa kata Nabi SAW? Barang siapa yang mengambil tanah orang lain meskipun sejengkal dengan kezaliman, maka dia akan dipikulkan 7 lapis bumi pada hari kiamat kelak. 1 jengkal dia ambil tanah orang. Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang mengambil sepeser harta saudaranya, dia akan masuk neraka jahanam. Maka sahabat berkata, walau qadhiban min arak, ya Rasulullah, meskipun hanya 1 batang siwak. Kata Nabi, walau qadhiban min arak, meskipun hanya 1 siwak. Adapun maksiat ente dengan Allah Subhanahu wa taala, pada asalnya Allah Maha Pengampun. Tapi maksiat ente dengan orang lain, Anda menzalimi orang lain, pada asalnya dia akan nuntut pada hari kiamat kelak.